Pasal 8. Pencobaan hidup yang paling halus. Walaupun besar di dalam ukuran tubuh, Saul kecil di dalam karakter. Sebenarnya dia begitu kecil sehingga dia tidak tahan melihat seorang yang umur dan pengalamannya jauh lebih muda ditinggikan melebihi dia, baik di dalam keberanian dan popularitas. Oleh karena itu, Daud terpaksa menjadi seorang pelarian di padang gurun Yudea, memberikan hidupnya untuk melatih segerombolan gerilyawan yang sekarang bertambah menjadi 600 orang. Sementara itu, Saul kerja lembur untuk menemukan Daud dan membunuhnya. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Dia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. 1 Samuel pasal 23 ayat 14. Allah sedang mempersiapkan Daud untuk suatu peran yang baru di atas tahta Israel. Tetapi Daud tidak mengetahuinya. Yang dia tahu selama bertahun-tahun ini, bukan berbulan-bulan, tetapi bertahun-tahun, hanyalah bahwa Raja Saul mengikuti langkahnya setiap hari, sambil menunggu dia menjadi lengah, sehingga Saul dapat melenyapkannya dari muka bumi. Dan bukan hanya Saul yang harus dia takuti. Seluruh tentara Israel berjanji untuk membunuh Daud. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. 1 Samuel pasal 23 ayat 8. Kemudian baru sesaat ketika Saul dan tentaranya mengepung Daud dan gerombolannya, Saul mendapat kabar bahwa orang Filistin telah menyerang negeri itu. Maka Saul menghentikan pengejarannya dan kembali untuk menangani masalah orang Filistin. Sekali lagi, rencana jahat Saul terhalang. Daud pergi ke sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. 1 Samuel pasal 24 ayat 1. En-Gedi yang berarti sungai kambing adalah tempat persembunyian yang sempurna bagi Daud. Saya pernah ke En-Gedi. Tempat itu belum banyak berubah sejak masa Daud. Tempat itu merupakan sebuah oasis di padang gurun, di mana ada air sungai, air segar, air terjun, tanaman yang rimbun, dan gua-gua yang tidak terhitung banyaknya di tebing-tebing karang kapur jauh di atas permukaan laut mati. En-Gedi adalah tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Tempat itu menyediakan perlindungan dan air dan pemandangan keluar yang alami di mana dia dapat melihat sampai bermil-mil jauhnya. Untuk mengawasi kalau-kalau ada musuh yang datang mendekat ke tempat itu. Daud dan orang-orangnya berlindung di atas batu-batu karang dan gua-gua di En-Gedi. Gua-gua itu melubangi tebing-tebing dan merupakan tempat yang ideal untuk menyamarkan keberadaan mereka. Di dalam pertempuran, lokasi yang lebih tinggi selalu lebih unggul daripada yang lebih rendah. Dan di sanalah Daud berada, di tempat yang tinggi. Maka disinilah Daud berada, selamat dan aman, dengan persediaan air yang melimpah. Saul menyelesaikan konfrontasinya dengan orang Filistin dan kembali kepada pengejaran terhadap pria yang membuat kebencian membakar di dalam hatinya. Sebuah situasi yang unik. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan.
Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." 1 Samuel pasal 24 ayat 2-5. Alkitab adalah buku yang nyata dan kisah yang unik ini merupakan bukti hidup. Di tengah-tengah pengejarannya yang gila untuk membalas dendam, Saul harus menjawab panggilan alam. Karena itu dia berada di dalam sebuah gua sedang membuang hajat. Tapi bukan sembarangan gua. Dia berjalan tepat ke dalam mulut gua di mana Daud dan orang-orangnya sedang bersembunyi. Kita berbicara mengenai keadaan menjadi lengah. Sudah cukup buruk bagi raja itu karena terlihat dalam keadaan seperti itu. Apalagi berada di hadapan musuh. Ya ampun. Jika Anda ingin menguji sifat seseorang, tanyakan kepadanya apa yang harus Anda lakukan ketika musuh Anda lengah. Jika mereka bukan anak-anak Allah, mereka akan menyuruh Anda menyerang setiap waktu. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang Daud. "Hei, inilah kesempatan bagimu." Inilah cara Allah dalam menyediakan sebuah kesempatan bagimu untuk pindah ke posisi yang sudah Dia janjikan kepadamu. Ingat, orang-orang ini sudah dilatih untuk berperang. Dan inilah musuh mereka yang sedang berada pada saat yang paling lengah. Maksud saya, dia berada tepat di sana. "Pergi bunuh dia, Daud. Ayo!" Sebuah pencobaan yang halus. Momen seperti itu adalah momen yang saya sebut dorongan dari kehendak Tuhan. Ketika kita benar-benar ingin mendukung ide kita berkata, "Tuhan yang memimpinku untuk melakukannya." Tuhan dipersalahkan untuk segala macam perkara yang tidak ada hubungannya dengan Dia. Mereka berkata, "Daud, Allah telah menempatkannya tepat di sini. Ambillah pedang ini." Jadi apa yang Daud lakukan? Dia bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Pasal 24 ayat 5. Dapatkah Anda melihat dia? Anda sedang tersenyum. Saul sedang jongkok di sana, mengurusi urusannya, sambil melihat ke luar gua. Dan Daud mengendap-endap di belakangnya dan sobek. Begitu diam-diam memotong sepotong kain dari jubahnya. Tetapi kemudian bukannya merasa puas atau bangga atas apa yang telah dia perbuat, Daud malah menjadi susah. Dikatakan bahwa hati nuraninya mengganggunya. Dia diserang oleh hati nuraninya. Mengapa? Mungkin banyak yang bertanya. Ia dapat saja membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Yang ia lakukan hanya memotong punca jubah raja. Lalu, apa masalahnya? Siapa yang peduli dengan punca jubah itu? Sehingga kemejanya tidak bermutu lagi. Siapa yang akan memperhatikan? Lihat, begitulah cara kita berpikir ketika kita tunduk kepada pencobaan. Siapa yang peduli kalau kamu mengambil sedikit dari perusahaan? Mereka sudah punya begitu banyak. Astaga, mereka dapat keuntungan $800.000 tahun lalu. Mereka tidak akan merasa kehilangan perangko-perangko atau sedikit alat-alat tulis ini. Saya mempunyai seorang teman yang mulai bersungguh-sungguh berjalan bersama Allah. Dan ia berkata, "Ketika saya masuk ke tempat di mana saya bahkan tidak dapat mengambil satu penjepit kertas pun,
Saya tahu bahwa Allah telah benar-benar merasuk masuk ke dalam kehidupan saya. Apa yang dimiliki perusahaan bukanlah milik saya. Tidak ada yang disebut dengan sebuah langkah kecil di atas jalan menuju pencobaan atau di atas jalur pembalasan dendam atau pembalasan. Bahkan sebuah langkah kecil yang mengarah ke sana merupakan sebuah langkah yang salah. Daud memotong sebagian dari kain raja, dan sekarang ia mulai merasakan pembenaran rasa bersalah. Anda lihat, ketika Anda benar-benar ingin berjalan dengan Allah, Anda benar-benar ingin menangani setiap detil masalah. Anda terganggu oleh perkara-perkara kecil. Hati nurani Anda mengganggu Anda ketika Anda balik membentak. Bahkan ketika bentakan itu hanya berupa pernyataan satu kalimat, Anda harus memperbaikinya. Anda tidak dapat membiarkan diri Anda pergi begitu saja dengan hal itu. Ketika kita pergi begitu saja dengan hal itu dan mengatakan pada diri kita sendiri, tidak apa-apa, maka pada saat itulah kita sedang tergelincir ke dalam lubang sedalam leher. Daud berkata, itu tidak benar. Hei, aku tidak dapat melakukan hal itu. Masalah itu mengganggunya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dienyahkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 1 Samuel pasal 24 ayat 7. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya berada di dalam korps marinir, mereka melatih kami. Kalian bukan menghormati orangnya, kalian menghormati pangkatnya. Jika dia seorang mayor, bahkan jika dia telah tersingkir, kalian menghormatinya karena pangkat. Dia adalah seorang mayor. Itulah yang Daud katakan di sini. Saul adalah raja. Dia adalah raja yang diurapi. Tidak peduli bagaimana curangnya dia terhadapku, bukan urusanku untuk melakukan hal itu terhadapnya. Jadi hal kedua yang Daud lakukan adalah menyatakan prinsip yang benar. Apakah Saul bersalah? Tentu saja. Apakah menjadi tugas Daud untuk membenarkannya? Tidak. Itu adalah tugas Allah. Dan Daud menyadari hal itu. Ia melihat bahwa bahkan dengan sedikit ejekan yang menggoda pun, ia sudah hidup di dalam kedagingan. Itu tidak benar, katanya. Ada prinsip yang benar yang aku langgar di sini. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. 1 Samuel pasal 24 ayat 8. Saya menyukai ayat ini. Di sini kita melihat seorang pria yang melakukan perkara yang benar dan membawa seluruh kelompok bersamanya. Dia mencegah mereka dengan perkataannya. Makna literalnya di sini, meskipun kelihatan aneh, adalah merobek. Dia merobek mereka dengan perkataannya. Kata ini berasal dari kata Ibrani yang sama yang dipakai di dalam Yesaya pasal 53, di mana dikatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Itu berarti ditikam, dirobek, dicabik. Saya merasa bahwa orang-orang Daud tidak hanya setuju dan berkata dengan lembut, kau pikir kau seharusnya melakukan hal itu? Tidak, aku benar-benar tidak berpikir seperti itu. Baiklah, kami akan benar-benar mempertimbangkannya, Daud. Tidak, dialog mereka pasti telah memanas. Jangan jadi orang bodoh, Daud. Hei, dengar Bung, ini tidak benar. Daud, orang itu menghalalkan segala cara untuk mencabut nyawamu. Dengar, aku tidak bisa melakukannya.
Mereka mondar-mandir. Tetapi Daud berpegang pada prinsip yang benar sampai mereka dapat dicegah. Ingatlah akan perkara ini ketika Anda bimbang pada suatu tempat tertentu. Mungkin di dalam profesi Anda. Mungkin di dalam cara Anda memulai melakukan bisnis Anda. Mungkin dalam cara Anda menjalani studi Anda atau meneruskan gaya hidup Anda. Anda adalah semacam orang yang bersikap kompromi dan gegabah. Dan Allah berkata, bukan urusanmu untuk melakukan hal itu. Kembalilah ke tempat asalmu. Ya, apa yang akan mereka pikirkan? Hei, siapa yang tahu? Siapa yang dapat cegah jika Anda berjalan bersama Allah? Hanya sedikit perkara yang lebih menular daripada sebuah gaya hidup yang saleh. Rekan profesional sehari-hari Anda membutuhkan tantangan seperti itu. Bukan sikap sopan santun, bukan sikap suka berkhotbah, hanya hidup suci yang menonjol, hanya integritas yang jujur sepenuhnya, mendalam dan tidak munafik, ketaatan yang murni kepada Allah. Ketiga, Daud mencegah orang-orang ini karena ia mempunyai keyakinan yang sepenuhnya kepada Allah. Ia bergumul dengan rasa bersalahnya, menggantungkan hidupnya pada sebuah prinsip yang benar. Dan kemudian dia teguh di dalam keyakinan sepenuhnya kepada Allah untuk memperbaiki situasinya, bahkan sampai ke permukaan di baliknya. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Dan Daud meletakkan keyakinannya pada firman itu. Putra Daud, Salomo, kemudian menulis di dalam kitab Amsalnya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amsal pasal 16 ayat 7. Itu adalah sebuah janji yang luar biasa. Tetapi kata gampang tidak ada di dalam Amsal pasal 16 ayat 7. Jadi janji itu benar. Tetapi janji itu juga tidak gampang. Anda berkata, aku akan hidup untuk Allah. Juk, sama saja seperti hari ini. Dan saya akan katakan kepada Anda, baiklah, bagus, bersiaplah untuk sebuah pertempuran. Karena Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tidak hidup untuk Allah. Bahkan di universitas-universitas Kristen, bahkan di seminari-seminari, Anda akan berada di antara individu-individu yang hidup di dalam kedagingan. Anda mungkin berkecimpung dalam pekerjaan lintas budaya di ladang misi dan dikelilingi oleh orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Orang-orang yang bersaing. Orang-orang yang hanya melakukan apa yang mereka inginkan. Orang-orang yang egois. Di sanalah pertempuran memanas. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Seluruh keseimbangan yang ada di dalam kisah ini berkaitan dengan hasil dari melakukan prinsip tersebut. Perhatikanlah dengan seksama apa yang Daud lakukan terhadap perbuatan-perbuatannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. 1 Yohanes pasal 24 ayat 9. Saul telah menyelesaikan urusannya di dalam gua dan pergi keluar. Mungkin ia menuruni sebuah jurang di sisi yang lain. Kira-kira pada saat itu, Daud bergerak keluar dari gua sambil memegang potongan jubah raja di dalam tangannya dan berseru kepada raja yang ada di jurang seberang. Ia tidak hanya memanggil raja, musuh sejatinya itu, tetapi kemudian juga berlutut di hadapannya.
Sebuah percakapan yang luar biasa. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" 1 Samuel pasal 24 ayat 10. Tunggu sebentar, apa yang sedang dilakukannya? Ini sangat penting. Ketidakadilan telah ditimpakan kepada Daud. Dan ketika Anda diperlakukan tidak adil, adalah penting bagi Anda untuk menyatakan kebenaran. Anda bertanggung jawab untuk menyatakan kebenaran kepada musuh, siapapun musuh itu. Anda tidak dapat mengubah musuh Anda, tetapi Anda bisa yakin bahwa dia memahami fakta yang sebenarnya. Kecenderungan kita adalah untuk mengatakan, "Oh, biarkan saja, nanti juga akan beres." Tetapi Daud tidak membiarkannya begitu saja. Dia berkata, "Raja Saul, engkau mendengarkan nasihat yang salah. Orang-orang yang telah mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang aku kepadamu. Mengapa engkau mendengarkan mereka?" Kemudian ia dengan berani berkata, "Izinkanlah aku memberikan bukti kepadamu. Bukti verbal dan visual ya Raja. Ketahuilah, pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dan dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. 1 Samuel pasal 24 ayat 11-12. Daud menceritakan seluruh kebenaran yang sesungguhnya kepada Saul. Dia menceritakannya kepada orang yang paling bersangkutan. Bukan kepada rekannya atau kepada sahabat-sahabat Saul atau kepada bangsa Israel, tetapi kepada Saul sendiri. Ia langsung berurusan dengan individu yang bermusuhan dengannya. Kemudian ia berkata, "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." 1 Samuel pasal 24 ayat 13. Daud tidak sedang membeberkan kebenarannya di depan Saul. Daud tidak dibentuk seperti itu. Ia adalah seorang pria yang mempunyai integritas. Ia berkata, "Saul, aku bisa saja mengambil nyawamu, tetapi aku tidak melakukannya. Dan inilah buktinya. Ketika engkau lengah, aku tidak menyerang. Aku akan membiarkan Allah menjadi hakim di antara aku dan kau." Sekarang lihatlah respon Saul. Berkatalah Saul, "Suara muka itu ya anakku Daud." Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul, katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang dapat mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini." 1 Samuel pasal 24 ayat 17-20. Kisah ini berbicara mengenai teladan hidup dari pepatah. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Sekarang tunggu sebentar. Mari kembali kepada kenyataan. Ini adalah sebuah
studi kasus. Saya harap seandainya saya dapat menjanjikan kepada Anda bahwa ketika Anda melakukan apa yang benar, musuh Anda akan selalu melihat kesalahan dari perbuatannya secepat ini, lalu berbalik dan menyesal melihat Anda dengan benar. Tetapi saya tidak dapat membuat janji seperti itu. Anda bertanggung jawab untuk memberitahukan kebenarannya kepada seseorang, tetapi tidaklah mungkin membuatnya mengubah pendapatnya. Mungkin dia akan tetap percaya pada kebohongan sampai mati. Tetapi di dalam hati Anda akan tahu makna dari penggenapan kebenaran itu. Hati nurani Anda akan menjadi jernih. Saul mengaku, "Daud, engkau lebih benar daripada aku. Sekarang aku melihat keseluruhan masalahnya." Bahkan dia mengakui Daud sebagai raja berikutnya. Ini sudah sangat jelas. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. 1 Samuel pasal 24 ayat 21. Saul mengakuinya, "Engkaulah orangnya Daud, bukan aku." Dan kemudian dia meminta kemurahan hati dari Daud. Pada masa itu jika satu dinasti digulingkan, rezim yang baru akan memusnahkan setiap orang yang ada di rezim yang lama. Maka setelah mengakui bahwa Daud akan menjadi raja berikutnya, Saul memohon bagi keluarganya. Oleh karena itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapus namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. 1 Samuel pasal 24 ayat 22-23. Bertahun-tahun kemudian, seperti yang akan kita lihat nanti, Daud akan memenuhi janjinya. Tetapi untuk saat ini, Daud tidak kembali bersama dengan Saul. Sebaliknya Daud dan orang-orangnya kembali ke kubu gunung. Dan ia memang berhikmat karena melakukan hal itu. Ia sudah mengenal Saul dengan baik. Dan ia memang benar. Tidak lama kemudian kita akan melihat Saul sekali lagi menyerang Daud. Sebuah aplikasi praktis. Semua perkara ini membawa saya kepada ketiga prinsip yang berguna untuk diterapkan ketika menghadapi pencobaan hidup yang paling halus. Prinsip-prinsip ini layak untuk diingat ketika kita diperlakukan tidak layak. Pertama, karena moral manusia sudah rusak, pasti kita akan diperlakukan dengan tidak layak. Sifat dasar yang sama yang berdetak di dalam hati Saul juga berdetak di dalam hati setiap orang, termasuk diri Anda sendiri. Ketika kita terlibat di dalam kedagingan, kita akan menanggapi seperti Saul. Atau jika Anda adalah orang yang memperlakukan orang lain dengan tidak layak, suatu pelanggaran, segeralah menanganinya. Sebutlah perbuatan itu sebagai dosa. Kedua, karena perlakuan yang tidak layak tidak dapat dihindarkan, antisipasilah keinginan untuk membalas dendam. Saya tidak membicarakan pembalasan. Saya membicarakan mengantisipasi keinginan untuk balas dendam, karena Anda harus yakin bahwa keinginan itu akan datang. Itu adalah sifat dasar binatang buas. Kemampuan untuk mengatasi perlakuan tidak layak tidak datang dengan sendirinya. Karena itulah kebenaran Yesus menjadi sangat revolusioner. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bukan seperti yang mereka perbuat kepadamu. Jarang ada individu yang tidak akan membalas atau paling tidak enggan membalas. Ketiga, karena keinginan untuk membalas dendam dapat diramalkan, jangan melawan dengan kedagingan.
Karena itulah Daud keluar dari puncak. Orang-orangnya berkata, "Pergi, bunuh dia Daud." Aku yakin ia hampir melakukannya. Tetapi ketika dia sudah dekat dengan sang raja, dia menjadi takut dan hanya memotong sebagian dari kain Saul, bukannya menancapkan pisaunya pada punggungnya. Kemudian ia memperbaiki perbuatannya. Mari tinggalkan adegan kuno itu dan bawalah kebenaran ini pulang untuk menetap hari ini. Jika Anda marah terhadap cara seseorang memperlakukan Anda, jika Anda mengizinkan hal itu mempengaruhi pendapat Anda terhadap orang itu, sambil berharap Anda dapat membalas dendam, Anda perlu meminta Allah untuk membebaskan Anda dari cengkraman tersebut. Rahasianya jelas dan sederhana. Pengampunan. Mintalah kuasa Allah untuk mengampuni melalui Yesus Kristus. Mulailah dengan meminta pengampunannya karena membiarkan dan memelihara akar yang dalam berupa kepahitan itu di dalam hati Anda. Mintalah Dia untuk menyingkapkan segala keburukan akar itu lalu mematikannya. Yesus Kristus yang telah mengalami kematian untuk Anda dapat memberikan kepada Anda kuasa yang Anda perlukan untuk mengatasi kondisi yang terburuk di dalam kehidupan Anda. Keinginan untuk membalas dendam, keinginan untuk membalas, menurut pendapat saya adalah pencobaan hidup yang paling halus. Hal itu mungkin berupa seorang atasan yang menjanjikan sesuatu kepada Anda tetapi tidak terlaksana. Mungkin berupa seorang teman hidup yang meninggalkan Anda pada saat Anda paling membutuhkannya. Mungkin berupa ibu atau ayah Anda yang telah mengecewakan Anda. Mungkin berupa sahabat yang Anda percayakan dengan informasi tertentu yang sangat pribadi. Dan sahabat itu tidak hanya berbalik dari Anda dan menceritakan informasi itu, tetapi juga sekarang menceritakan kebohongan tentang Anda. Atau mungkin berupa seorang pelatih yang mengganti posisi Anda sebagai pemain inti karena beberapa alasan bodoh. Atau berupa seorang guru yang tidak mau mendengar penjelasan Anda sampai selesai dan mengurangi nilai Anda. Dan Anda mengalami hal ini dengan menanggung akibat dari perlakuan yang tidak layak. Anda telah diperlakukan dengan tidak benar. Dan Anda sedang menanti saat untuk membalas dendam. Kita menyebutnya hakku, bukan? Aku mempunyai hakku. Aku bukan sebuah keset kaki. Aku menolak untuk berbaring dan membiarkannya menimpakan kesalahannya padaku lagi. Aku mempunyai hakku. Atau kita mungkin menyebutnya pembalasan yang dibenarkan. Dia telah memperlakukanku dengan tidak benar dan aku akan membalas. Tetapi Allah menyebutnya dengan kata yang lain. Pembalasan vengeance. Dan kita telah melihat apa yang ia pikirkan mengenai pembalasan di dalam kehidupan Daud. Nah, periksalah Roma pasal 12 dan lihatlah apalagi yang Allah katakan mengenai hal tersebut. Janganlah membalas kejahatan kepada siapapun. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut balas, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 12 ayat 18 sampai 21. Berapa seringkah Anda akan membalas dendam? Tidak pernah? Kata Allah. Tidak biasanya. Tidak kadang-kadang. Tidak sering. Bahkan tidak sekalipun.
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Nah, kita tidak sedang berbicara tentang pertahanan negara di sini. Kita tidak sedang berbicara tentang mempertahankan pantai-pantai kita ketika musuh datang. Kita tidak sedang berbicara tentang mempertahankan apa yang benar di depan umum. Kita sedang berbicara tentang kejahatan seseorang di mana kerugiannya ditimpakan kepada kita dan kita tidak menyukainya. Hal itu terjadi pada masa lalu, tetapi kita terus mengipasi kobaran api itu dengan menolak untuk mengampuni. Allah berfirman, "Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Dengan kata lain, Anda tidak dapat mengubah orang lain. Yang dapat Anda lakukan hanyalah mengatasi bagian Anda melalui kuasa Allah. Jika ada yang harus disalahkan, firman-Nya, biarkan aku yang menanganinya. Jangan kamu yang menanganinya. Sedapat mungkin hiduplah dalam perdamaian. Dan hal itu berawal dari pengampunan. Ada proses 3 langkah yang kita lalui ketika kita ingin membalas dendam. Pertama, melukai. Kedua, keadaan lengah. Ketiga, kerusakan moral. Ketika Anda menggabungkan ketiganya bersama-sama, maka Anda melakukan pembalasan dendam. Kita melihatnya di dalam kehidupan Daud. Pertama, Saul yang akan dilukai. Kedua, ia mendatangi Saul pada saat Saul lengah. Ketiga, dengan kerusakan moral manusiawi, dia dapat saja menancapkan pisaunya, lalu semuanya akan diperhitungkan sebagai pembalasan dendam. Rekan-rekannya mungkin akan bertepuk tangan, tetapi ia akan menyimpannya di dalam hati nuraninya sepanjang hidupnya. Sekarang mungkin Anda sedang duduk di sana dalam keadaan terkendali sambil berpikir, "Oh, itu tidak masalah bagiku, aku bisa mengatasinya." Tetapi sebelum hari ini berlalu, hal itu dapat terjadi. Anda menderita luka pribadi dan di dalam kedagingan Anda menunggu sampai orang itu berada pada keadaan lengah dan Anda akan memasukkan pukulan Anda, kecuali jika Allah mengambil alih. Mari belajar satu pelajaran dari Daud ketika pencobaan hidup yang paling halus berusaha menarik Anda. Jangan menyerah. Percayalah pada saya untuk hal ini. Anda tidak akan menyesal karena mengampuni seseorang yang tidak pantas mendapatkannya.